Kabupaten Banyumas menyimpan banyak kekayaan alam, budaya, dan jejak sejarah di setiap titik nadinya. Salah satunya adalah Desa Kutaliman. Desa yang menjadi tempat peristirahatan terakhir Syekh Ahmad Muhammad selaku tokoh yang berperan besar dalam membawa syair Islam di wilayah Banyumas dan sekitarnya. Selain jejak sejarahnya, desa ini juga khas dengan manis jenang bumbung dan gula jawanya. Jadi, mari kita menjelajahi rasa manis dan jejak sejarah yang terpatri di desa ini. Di tempat yang sunyi dan teduh ini, sejarah Kutaliman bernafas pelan namun pasti. Makom dalam santri menjadi penanda perjalanan seorang tokoh yang membawa cahaya Islam ke Banyumas. Lebih dari sebuah makam, ia adalah ruang penghormatan sekaligus pengingat tentang akar spiritual desa ini. Ahmad Soiman asli kelahiran dari Kutaliman. Menurut sepengetahuan saya, yang tahu persis sejarahnya makom ini tidak ada, Mas. Karena ini sebelum Wali Sanga pun ke Indonesia menyiarkan agama Islam sudah ada makom ini. Cuman konon dari wetan lah, dari timur gitu. Yang jelas keadaan makom ini sepuh sekali, keturunannya juga nggak ada yang di sini. Jadi beliau dulu itu musafir, terus sampai dimakamkan di sini kayak gitu. Untuk julukannya ini adalah makom dalam santri atau yang biasa terkenal disebut dengan Mbah Syekh Kepadangan. Syekh Kepadangan ini bukanlah nama tapi julukan. Dulu mungkin di sini masih awam, masyarakatnya belum mengenal ajaran Islam. Dengan datangnya beliau ke sini mengajarkan ajaran Islam sehingga masyarakat yang dulunya awam itu jadi terang benderang penuh dengan cahaya keislaman, Mas. Jadi beliau dijuluki Syekh Kepadangan kayak gitu. Ini yang jelas makom yang oleh warga ya bukan sih dikeramatkan ya, Mas, termasuk ya makom sepuh lah kayak gitu. Di sini nggak boleh untuk sembarangan lah, etika sopan santun dan sebagainya itu mesti harus dijaga karena kadang banyak terjadi hal-hal yang di luar nalar gitu. Kalau di sini sembrana loh ya kayak gitu. Jadi ya kalau tujuannya baik, insya Allah kita selamat lah. Intinya kita ke makom ini bukan minta yang ada di makom, tapi minta sama Allah. Karena itu ada waliullah yang punya karomah. Karomah ialah kelebihan yang Allah berikan kepada orang yang soleh, termasuk para wali-wali itu. Jadi kita menghormati beliau bukan meminta kepada beliau, tapi kita tetap minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan salah persepsi, nanti di sini minta kepada sohibul makom juga itu nggak boleh, salah juga ya. Hanya sebagai wasilah. Karena kita meyakini bahwa orang yang soleh oleh Allah akan diberikan karomah kelebihan. Kalau yang mafhum ini sebelah barat adalah Syekh Kepadangan. Kalau yang di tengah itu katanya gurunya, Mas. Gurunya. Iya, gurunya yang dari Baghdad. Memang ada acara rutinan dari desa yang disebut dengan haul. Haul itu peringatan tahunan yang diperingati adalah seorang tokoh. Yang jelas ya tokoh agama lah. Di sini karena beliau diyakini oleh Masyarakat Kutaliman sebagai waliullah, setiap Sya'ban itu diadakan haul. Minggu terakhir menjelang mau Ramadan. Yang jelas kalau kita selaku orang muslim ya intinya ziarah adalah kita berdoa lah, berdoa minta sama Allah dan kita tawasul wasilah kepada beliau yang sumareh di makam sini kayak gitu. Ya tetap adabnya ya satu, kita punya wudhu lah, punya wudhu baik berjamaah. Adapun niatnya masing-masing, hajatnya apa, setelah nanti kita tawasulan kayak tadi kita baca tahlil sebagaimana peziarah umum masih kayak gitu. Harapannya ya tetap saya besar kedepannya Kutaliman lebih dikenal masyarakat luas tingkat nasional. Itu harapan saya ya untuk kepentingan masyarakat umum lah, khususnya desa lebih maju lagi, masyarakatnya lebih taat beribadah kayak gitu.
Di antara kepulan uap dan suara adukan yang ritmis, jenang bumbung menjadi simbol kehangatan keluarga Kutaliman. Setiap bumbung bambu menyimpan rasa manis yang diracik dengan kesabaran turun-menurun. Inilah hidangan yang bukan hanya disantap, tapi diceritakan dari generasi ke generasi. Muarjo, Muhammad Kutaliman, RT 2 RW 6 Kutaliman. Mulai dari tahun 2004-2005 harus saja yang membawa dijual keliling. Itu dari beras di tepung, kita bikin tepung dari itu tadi, terus kelapa. Bahannya itu dari tepung beras, kelapa, gula merah. Harus dihancurkan gitu, nanti dicampur sama ampas kelapa. Kalau udah matang itu baru dicampur sama tepung, diaduk-aduk. Kalau udah nyampur itu direndam semalam. Paginya ditaruh bumbung, harus dibakar. Dijualnya pagi. Ada yang bawa jualan keliling, ada yang pesan-pesan. Setiap harinya sih ada yang pesan. Yang pesan itu orang membutuhkan ya untuk hajatan apa. Biasa itu. Orang pesan-pesan itu banyak kan ya untuk oleh-oleh. Cuman 2 hari sih. 2 hari doang. Iya. Ya 3 hari sih bisa, tapi kan kadang papakan udah bisa. Jadi saya nggak jamin kelamaan. Ya dimakan kadang ya begini, ngeteh, ngopi gitu. Jenang bumbung itu wadahnya begitu contohnya. bambu ya, Ya, Pak, bambu. di dalamnya. Ditaruhkan dalam bambu, nah itu namanya jadi jenang bumbung. Kalau 1 kilo beras, 9 on gula merah, 1 butir kelapa. Ya rata-rata setiap harinya itu 10 kilo. 10 kilo. Iya 10 kilo beras. Tapi 2000 1 potong. Paling banyak itu menjelang lebaran. Begini, sampai 25 kilo Wah. menjelang lebaran. Tapi kalau hari-hari biasa ini ya rata-rata itu harinya itu 10 kilo beras. Di sudut-sudut dapur tradisi Kutaliman, aroma nira yang direbus perlahan menghadirkan cerita tentang ketekunan. Dari api yang terus dijaga, manisnya gula Jawa lahir sebagai denyut ekonomi warga. Bukan sekedar komoditas, tapi warisan tangan-tangan terampil yang mempertahankan cita rasa leluhur. Nama saya Warso, pekerjaannya penderas, umur 50. Ya kalau ngambilnya itu dua kali sehari, pagi dan sore. Kalau ngambilnya itu pagi ya sekitar jam 7 atau 8, ya 3 jam lah ngambilnya. Tapi baru rumah itu dimasak. Ya terusan masaknya itu nyampe 5 atau 6 jam. Ya sore ngambil lagi itu, kalau sudah matang ngambil lagi, tapi masak lagi, tapi cuman sampai mendidih aja, nanti digabung lagi sama besoknya lagi. Nyetaknya pakai itu bumbung. Kalau menurut saya sih bedanya cuman itu cetakannya aja. Kan ada yang besar pakai itu panci, itu kebanyakan yang masuk ke dalam pengepul. Kalau saya kan itu eceran lah. Kadang ada orang yang butuh kesini ngambil. Ya kalau harapan saya sih ya itu harganya lah yang stabil lah. Iya. Kalau masalah ke pemerintah sih ya sebagai warga ya lah, tolong dibantu alatnya atau gimana. Iya.
Perkenalkan, nama saya Hari Sujatmiko, usia 43 tahun. Di pemerintah Desa Kutaliman, saya menjabat sebagai sekretaris Desa Kutaliman. Yang pertama terkait dengan perkembangan desa wisata Desa Kutaliman. Kedepannya kita ingin ada potensi desa ini bisa menjadi berkembang, bukan hanya menjadi ikon desa nih, tetapi juga menjadi ikon di Kabupaten Banyumas. Kemudian ada makanan khas di Desa Kutaliman, yaitu jenang bumbung. Adanya aliran sungai yang masih jernih, dan juga ada potensi lahan persawahan atau lahan pertanian yang notabene masih bagus di sini, belum tercemari. Ini bisa menjadi wisata edu juga untuk mendukung adanya potensi yang sudah ada di desa kami. Harapan kami dari pemerintah Desa Kutaliman untuk mahasiswa yang berkunjung ke Desa Kutaliman, yang pertama adalah minta kerjasamanya, agar bagaimana para mahasiswa itu bisa berkegiatan di sini, mengadakan acara di sini, tetapi juga ikut turut mempromosikan ya desa kami. Dan kami berharap mahasiswa yang ke sini datang ke Desa Kutaliman, kita sambut dengan baik, pulangnya pun di sana itu membawa cerita yang baik atau berdampak yang baik buat teman-temannya agar nanti bisa kembali ke sini. Kutaliman. Oke. Mantap.